Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syara'a lin-nasi ahkamar rusad wa akhdarahum subulal fasad wassalatu wassalamu ala khairi had al-mab'uts rahmatan lil ibad alladzi jahada fillahi haqqal jihad wa ala alihi wa ashabihi al-adharil amjad الذين طبقوا نظام الإسلام والأحكام والشريعة والسياسة والتعليم والاجتماع والاقتصاد اللهم اجعلنا معهم اللهم افتح لي فتوح العارفين بحكمتك وانصر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام قال الله تعالى في الكتاب القرآن الكريم A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para santri Mahat As-Sa'adah Lamongan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah binikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Pada pertemuan kali ini kita masih diliputi dengan kenikmatan iman dan Islam, sehat dan sempat, sehingga kita bisa bersua ya dalam pertemuan yang barokah ini, walaupun kita bersuanya melalui video atau secara online. Tetapi ini semuanya juga merupakan bagian dari kenikmatan Allah. Salawat serta salam kita aturkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadikan umat beliau, mengikuti jejak-jejak beliau yang senantiasa menyampaikan risalahnya, risalah Islam, mendakwakan Islam, sehingga kita masuk dalam kategori orang-orang yang memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, ya wahai orang-orang beriman, jadilah kalian itu kunu ansarallah, jadilah yaitu orang-orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya para santri insyaallah dalam kondisi sehat semuanya ya semoga kita sehat semuanya di tengah-tengah wabah pandemi ini, dan itu adalah kita harus senantiasa meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pada kajian kitab Matnul Ghaya pada pertemuan perdana ini, saya ingatkan pada para santri, walaupun kita melalui yaitu pembelajaran daring secara online, tetap para santri ini adalah berada dalam majelis ilmu. Oleh karena itu adab-adab dalam majelis ilmu, adab-adab menuntut ilmu tetap harus diterapkan agar ilmu yang kita pelajari ini bisa mudah untuk kita terima, mudah untuk bisa kita fahami, dan juga adalah bisa mempengaruhi perilaku kita, yang pada akhirnya adalah kita memiliki sikap yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pertemuan kita kali ini yaitu kita mengkaji kitab Matnul Ghaya. Pada bagian pertama ini kita fokuskan pada muqaddimah dan membahas satu topik jenis dan pembagian air. Ya, silakan dibuka kitabnya yang sudah di-share melalui WA. Ya, dan dicermati, diharokati, dan diterjemahkan. Kitab ini nama lengkapnya adalah Matnul Ghayati wa Taqrib, ya, yang sering disebut dengan Matan Abu Suja. Kenapa dikatakan Matan Abu Suja? Ya, al-musamma bi Matni Abi Suja karena kitab ini dikarang oleh Al-Qadhi Ahmad bin Husain Al-Asfahani. Ya, jadi dikarang oleh Al-Qadhi Ahmad bin Husain Al-Asfahani yang dikenal dengan Abu Suja. Atau juga dalam kitab yang lain, kitab ini disebut dengan kitab takrib. Ya, kitab takrib.
Hanya saja pada kitab yang kita kaji ini adalah sudah ada penambahan-penambahan, yaitu ma'a askali warrosumi bayaniatin, yaitu disertai dengan peta konsep, ya, peta konsep, yang peta konsep ini disusun oleh Dr. Umar Abdullah Kamil. Semoga nanti ini bisa mempermudah dari para santri dalam memahami fikih. Kitab ini adalah kitab fikih madzhab Syafi'iyah. Madzhab Syafi'iyah. Baik, kita buka yaitu pada tab yang pertama muqaddimah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyi al-ummiyyi wa alihi tahirina wa sahabatihi ajma'in. Muqaddimatun, pendahuluan atau pembukaan. Alhamdu, segala puji, lillahi itu milik Allah, Rabbi Tuhan al-alamina, alam semesta. Wassallam, dan telah memberikan kebelasan Allahu Allah ala atas sayyidina, sayyid kita, tuan kita, ya, Muhammad an-nabiyil ummiyi, nabi al-ummi yang ummi, wa alihi, dan pada keluarganya atau hirina yang bersih, wa sahabatihi ajmain, dan juga pada para sahabat-sahabatnya ajmain secara kesemuanya. Qala al-qadhiyu Abu Suja'in Ahmad bin al-Husaini bin Ahmad al-Asfahani rahimahullahu ta'ala. Qala, telah berkata al-qadhiyu, sapa al-qadhi, ya, Abu Suja'in, Abu Suja' Ahmad bin al-Husain, yang bernama Ahmad, ya, bin Husain bin Ahmad al-Asfahani, rahimahu, telah memberikan rahmat Allahu ta'ala, sapa Allah ta'ala. Sa'alani ba'dul asdiqai, ya, hafidhahumullahu ta'ala, an a'mala mukhtasaran fil fiqhi ala madhabil imam Syafi'i rahimatullahu alaihi wa ridwanuhu fi ghayatil ikhtisari wa nihayatil ijazi liyaqruba 'alal muta'allimi darsuhu wa yashula 'alal mubtadi'i, ya, khifduhu, wa an ukthira, ya, minat taqsimati, ya, wa hasril khisali, fajabtuhu ila dhalika taliban lithawabi raghiban ilallahi ta'ala fit taufiqi lissawabi, innahu ala ma yasha'u qadirun wa bi'ibadihi latifun khabirun. Sa'alani, telah meminta ni padaku, yaitu Qadhi Abu Suja', ba'dul asdiqai, sebagian teman-teman, ya, teman-teman, ya, hafidhahum, ya, telah menjaga hum, pada sebagian teman-teman, Allahu ta'ala, sapa Allah ta'ala, an a'mala mukhtasaran, an, agar a'mala, ya, a'mala, aku mengerjakan atau membuat, mukhtasaran, ya, pada ringkasan, fil fikhi, pada fikih, bab fikih, ala, atas madhabil imam Syafi'i, atas madhab Imam Asy-Syafi'i. Rahimatu, telah memberikan rahmat Allahu, sapa Allah, alaihi, atasnya Imam Asy-Syafi'i, wa ridwanuhu, dan memberikan karunia-Nya,
fi ghayatil ikhtisari wa nihayatil ijazi, pada kitab ghayatil ikhtisar wa nihayatil ijaz. Ya, kitab namanya Ghayatul Ikhtisar wa Nihayatul Ijaz. Ya, kitab ini nama lengkapnya adalah Ghayatul Ikhtisar wa Nihayatul Ijaz, yang kemudian dikenal dengan Matnul Ghayah wat Takrib. Ya. Liyaqruba, untuk mendekatkan alal muta'allimi, ala atas al muta'allimi, para penuntut ilmu yaitu murid, darsuhu opo pelajarannya, wa yashula, dan untuk mempermudah opo kitab Ghayatul Ikhtisar ini alal mubtadi'i, atas pemula, ya khifduhu, menghafalnya, wa an uksira, dan agar uksira, diperbanyak, ya fihi, di dalam kitab itu. Ini ada satu kata yang hilang, fihi, ya minat taksimati, diantaranya bagian-bagian, ya wa hasril khisali, dan ringkasan khisal, hal atau masalah-masalah. Fa'ajabatuhu, kemudian aku Abu Suja menjawabnya, ila dzalika, pada itu, taliban, ya sebagai tuntutan atau untuk mencari, lisawabi, terhadap pahala, raghiban, sebagai kesenangan, ilallahi, ya karena Allah Ta'ala, fit taufiqi, dalam taufik, lissawabi, karena kemenangan atau kebenaran, lissawabi, karena mereka kebenaran, innahu, sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa Ta'ala, ala atas ma, apa-apa, yasha'u, yang menghendaki sapa Allah, qadirun, itu maha mampu, wa bi ibadihi, dan terhadap hamba-hambanya, latifun khabirun, itu zat yang maha lembut, khabirun, lagi maha mengetahui. Di dalam mukadimah ini dijelaskan bahwa Qadhi Abu Suja, Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asbahani, nama aslinya, itu adalah diminta oleh sebagian asdiqohnya, teman-temannya. Ya, kalau beliau itu adalah ulama, dan ulama madzhab Syafi'iyah, berarti teman-temannya dari Abu Suja ini juga adalah para ulama-ulama yang bermadhab Syafi'iyah. Nah, ini juga menegaskan bahwa kapasitas dari Abu Suja, kemampuan dari Qadhi Abu Suja ini memiliki kemampuan yang lebih, sehingga yaitu Abu Suja diminta oleh sebagian teman-temannya agar yaitu Abu Suja membuat ringkasan, dalam topik fikih madhab Syafi'iyah, ya membuat tulisan ringkasan kitab yang bermadhab Syafi'iyahnya. Nah, tulisan beliaunya ini kemudian diberi nama yaitu Ghayatul Ikhtisari wa Nihayatul Ijazi. Ya, itu nama lengkap dari kitabnya, yang kemudian dikenal dengan Matnul Ghayah wat Takrib atau Matnu Abu Suja. Ya, nah itu. Nah, untuk apa? Tujuannya adalah liyaqruba alal muta'allimi darsuhu, agar kitab yang ringkas ini, yaitu Matan Abu Suja atau Matnul Ghayah yang kita kaji ini, agar para muta'allim, para penuntut ilmu, para santri, para murid itu adalah lebih dekat, ya, terhadap pelajarannya. Jadi pelajarannya itu mudah diserap, mudah difahami. Ya, wa yasula 'alal mubtadi'i, dan juga mudah bagi para pemula penuntut belajar ilmu fikih untuk yaitu menghafalnya. Ya, menghafalnya karena ringkas tadi. Ya, ringkas. Dan yang berikutnya,
yaitu agar apa? Dalam kitab ini adalah mengandung banyak bagian-bagian. Banyak bagian-bagian wa hasril khisali, ya, dan masalah-masalah itu banyak sekali yang dijabarkan tapi ringkas. Ya, ringkas. Nah, semuanya itu dilakukan oleh Abu Suja, yaitu fa'ajabtuhu ila dzalika taliban lisawabi raghiban ilallahi ta'ala fit taufiqi lis-sawabi, yaitu semua dilakukan oleh Abu Suja itu dalam rangka menulis kitab ini memenuhi permintaan dari astikoknya teman-temannya, yaitu dalam rangka untuk mencari pahala Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan raghiban ilallah, yaitu kecintaan kepada Allah taala, dan sekaligus adalah memohon pertolongan taufik Allah lis-shawabi terhadap kebenaran. Jadi kitab ini adalah kitab yang cukup ringkas, ya, dan yaitu kitab ini banyak sekali para ulama kemudian mensarai kitab ini, dan dalam kitab ini tidak ada dalil-dalilnya karena ringkas. Kalau ingin tahu dalil-dalilnya maka yaitu di dalam kitab berikutnya adalah dalam ini, yaitu kitab At-Tadhib ya fi adillati matnil ghayati wa takrib, itu ada dalil-dalilnya, dan juga di dalam kitab Kifayatul Akhyar, ya. Kifayatul Akhyar itu nanti akan dipaparkan lebih jauh. Para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga cukup penting kita mempelajari kitab ini, maka diharapkan adalah yufaqihu fiddin. Jadi para santri itu memahami agama ini. Ya, memahami agama ini. Nah, kalau memahami agama berarti yaitu para santri yaitu dalamnya apa? Dikehendaki oleh Allah menjadikan orang baik karena memahami agama ini. Baik, kita akan masuk pada topik yang pertama, Kitabut Thaharati. Kitabut Thaharati yaitu kitab Thaharah. Ini adalah hadza Kitabut Thaharati. Kalau lengkapnya itu adalah hadza Kitabut Thaharati, utawi iki iku kitab Thaharah. Jadi topik ini adalah topik ya kitab atau bab atau buku ya yang bahas tentang Thaharah, ya, yaitu bersuci. Faslun anwa'ul miyahi wa aqsamuha. Ya, wa aqsamuha. Kita bahas yaitu fasal yang pertama, anwa'ul miyahi, ya, jenis-jenis miyah, ya, jenis-jenis air. Ya, miyah itu adalah air, ma'un jam'un miyah, ya, wa aqsamuha, dan bagian-bagian air. Ya, kenapa demikian? Karena air itu adalah termasuk benda yang cukup penting sekali di dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim untuk melakukan thaharah. Ya, kecuali kalau memang nanti dalam kondisi yang pertama tidak ada air atau tubuh kita secara syar'i terkena air, maka itu kita dibolehkan untuk bersuci dengan selain air, diantaranya adalah debu. Ya. Tapi bahasan yang paling utama adalah tentang miyah, yaitu tentang air. Baik, para santri silakan dibuka ya dalam kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, al-miyahu allati yajuju biha at-tadhiru sab'un miyahi ma'us samai wa ma'ul bahri wa ma'un nahri wa ma'ul bi'ri wa ma'ul aini wa ma'ul salji wa ma'ul barodi. Al-miyahu air, al-miyahu air, allati yang yajuyu boleh dia dengan air tersebut, at-tadhiru ya apa bersuci. Ya, air yang boleh digunakan untuk bersuci. Sab'u miyahin. Sab'u miyahin itu 7 jenis air. Yaitu 7 jenis air. Ma'us samai. Yang pertama adalah ma'us sama, air langit. Yaitu air yang turun dari langit. Ya. Wa ma'ul bahri.
ya, dan air laut, wa ma'un nahri, dan air nahri, air sungai, wa ma'ul bi'ri, dan air sumur, wa ma'ul aini, dan air al-aini, mata air, wa ma'us salji, dan air salju, wa ma'ul barodi, dan air barot, ya, air barot. Jadi di sini dijelaskan lebih jauh bahwa dalam hal ini jenis air itu ada 7 jenis, ya, ada 7 jenis yang sebenarnya dari 7 jenis ini kalau kita globalkan ya ada 2 jenis air. Yang pertama adalah air yang keluar, yang turun dari langit, dan air yang keluar dari bumi. Ya, jadi air yang turun dari langit dan air yang keluar dari bumi. Ya, dari bumi. Ya, air yang turun dari langit ya namanya ma'us sama. Ya, ma'us sama itu yang turun dari langit, ya. Wa ma'us salju, wa ma'us salji, air salju itu turun dari langit berupa salju putih itu, biasanya di daerah kutub. Kemudian ada wa ma'ul barot, ya, ma'ul barot itu adalah air yang turun dalam bentuk butiran-butiran kecil es, gitu ya. Jadi kalau salju itu yang halus itu, tapi kalau wa ma'ul barot itu adalah butiran-butiran es, kerikil-kerikil es itu. Ya, kerikil es itu ma'ul barot. Berarti termasuk adalah jenis air yang turun dari langit, ya. Turun dari langit. Ya, kemudian yang kedua adalah air yang keluar dari bumi. Ya, keluar dari bumi, termasuk wa ma'ul bakhri. Ya, air laut itu adalah air yang keluar dari bumi. Wa ma'un nahri, air yang keluar air sungai itu adalah air yang yang keluar dari bumi, walaupun sebenarnya air sungai itu juga ada yang air hujan, kemudian dari dataran tinggi, kemudian sampai ke dataran rendah ke sungai itu, sampai ke laut. Tapi sebenarnya juga ada yaitu air-air yang yaitu sumber yang yaitu nahr itu tadi itu. Ya, ada air waduk, air kan waduk kan juga ada sumbernya. Kemudian ada air sumur, wa ma'ul bi'ri, air sumber, ya, wa ma'ul aini, air mata air, itu termasuk jenis-jenis air yang keluar dari bumi. Jadi ada 7 jenis air, ya, 7 jenis air. Summa al-miyahu ala arba'ati aksamin, ya, summa kemudian, ya, al-miyahu air, ya, ala arba'atin aksam, atas 4 bagian. Ya, ini kita bahas tentang bagian dari air itu ada 4. Ya, kalau jenis airnya ada 7. Ya, Pak, tadi air langit, air laut, air sungai, air sumur, air mata air, sumber mata air, air salju, dan air barot. Ya, itu adalah jenis air yang dikelompokkan hanya menjadikan 2, yaitu air yang keluar dari langit, berarti air yang turun dari langit, dan yang kedua adalah air yang keluar dari bumi. Nah, kemudian pembagian air di sini ada 4. Apa itu? Tohirun, ya, yaitu bagian yang pertama tohirun, mutohirun, ya, tohirun, mutohirun, ghairu makruhin. Ya, tohirun itu adalah air suci, ya, mutahhirun, dan mensucikan, ghairu makruhin, yang tidak makruh digunakan. Ya, yang tidak makruh digunakan. Berarti boleh. Apa itu? Wa huwa al-ma'u al-mutlaqu, yaitu air mutlak. Ya, air mutlak itu adalah air yang suci, mensucikan, dan tidak makruh digunakan, berarti boleh hukumnya. Nah, apa yang dimaksud dengan air mutlak itu adalah al-ma'u al-mutlaqu, ya, fasakhihu fi haddihi, ya, annahu al-ari, ya, al-ari minal idhafati lazimati.
Yang namanya air mutlak itu adalah yaitu air yang murni. Ya, air yang murni yang tidak ada tambahan-tambahan kata baku yang lain. Itu namanya air mutlak. Jadi betul air murni. Jadi misalkan kalau air teh, air kopi, air susu, ya, maka di situ ada kata-kata baku yang nambahi. Apa itu? Kopi, kemudian teh, ya, kemudian es, ya, apa air kelapa, kan gitu ya. Nah, itu berarti kata-kata ada kopi, ada teh, ada kelapa, ada jus, air jus gitu dan seterusnya, itu berarti adalah air yang sudah ketambahan kata baku yang lain. Maka itu namanya bukan air murni. Jadi air kopi, air teh itu bukan air mutlak, bukan air murni. Ya, beda lagi kalau nanti ada kata tambahan, ya, yang bukan kata baku. Contoh air sumur, air langit, air air laut, air mata air salju. Nah, ada tambahan sama, ya, sama bahar, nahr, bir, ya, ain, salju, ya, albarot. Nah, itu adalah kata-kata yang tidak baku. Ya, kata yang tidak baku sehingga masuk dalam kategori namanya adalah air mutlak. Ya, jadi air mutlak itu adalah air yang suci dan mensucikan dan tidak makruh untuk digunakan dalam mensucikan. Ya, kemudian watahirun mutahirun makruhin. Ya, bagian air yang kedua adalah tahirun, yaitu air suci. Ya, mutahirun yang bisa digunakan untuk mensucikan, makruhin tapi makruh hukumnya untuk digunakan. Apa itu? Wa al-ma'u al-musammas. Ya, wa dan utawi dia air yang suci, mensucikan tapi makruh digunakan. Ya, al-ma'u al-musammas itu adalah air yang musammas. Air musammas itu adalah apa? Ya, air musammas itu adalah air yang dengan sengaja ditaruh di sebuah bejana dari logam di terik matahari. Ya, jadi sengaja dipepeh. Ya, itu loh. Berarti air yang ditaruh di bejana, kalau sekarang bisa jadi adalah mungkin logam, mungkin dari alumini, dari besi, dari baja, kemudian dari yang lain, ya. Maka itu sengaja dipanaskannya itu, dan pada saat itu maka itu namanya adalah air musammas. Ya, air musammas. Nah, air musammas ini adalah apa? Termasuk kategori air suci, ya, mensucikan tapi makruh untuk digunakan. Para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun di antara para ulama Syafi'iyah itu juga ada khilafiyah yang berbeda, ya. Kalau menurut Imam Syafi'i sendiri, air musammas itu adalah hukumnya makruh. Ya, tetapi kalau Imam An-Nawawi itu menjelaskan adalah tidak makruh, artinya adalah boleh. Ya, artinya adalah boleh. Ya. Jadi karena ini adalah mazhab Syafi'iyah, ya, pengikut Syafi'iyah, maka dijelaskan air musammas itu adalah air yang suci, mensucikan dan makruh. Memang ada hadisnya, di antaranya adalah menggunakan air musammas, air yang terkena cahaya matahari langsung sengaja untuk dipanaskan di terik matahari di sebuah bejana itu, maka itu bisa menyebabkan penyakit lepra atau belang. Nah, ini kalau dalam ilmu kimia atau itu adalah apa? Yang ingat bahwasanya bejana itu kan dari logam dan itu bisa terjadi reaksi, kan? Terjadi reaksi, dan itulah di dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW itu salah satu diantaranya adalah bisa menyebabkan yaitu penyakit belang. Batahirun ghairu mutahirin. Ya, yang ketiga, bagian air yang ketiga adalah tahirun ghairu mutahirin, yaitu air yang ghairu mutahirin, air yang suci, tahirun yang suci, ghairu mutahirin yang tidak mensucikan. Jadi ada air suci tapi tidak mensucikan. Berarti air ini tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nah, apa itu? Yaitu bersuci itu sendiri. Dan bersuci berarti adalah apa? Untuk irfa'ul hadas
wa izalatin najis. Yang namanya bersuci itu adalah yaitu untuk mengangkat yaitu hadas dan menghilangkan najis. Nah, itu berarti bersuci. Wudu itu adalah menghilangkan hadas, mengangkat hadas. Ya, junub mandi besar itu adalah mengangkat atau menghilangkan hadas. Kemudian yaitu cebok ya atau dari pipis, dari BAB, maka itu adalah masuk dalam izalatun najis. Nah, air yaitu apa? Thahirun ghairu mutahhirin, air yang suci tapi tidak mensucikan ini berarti air ini tidak bisa digunakan untuk yaitu bersuci. Walaupun airnya ini adalah air yang air suci tapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Nah, air yang thahirun ghairu mutahhirin itu wa huwa al-ma'u. Coba dilihat kitabnya. Wa huwa al-ma'u al-musta'milu. Ya. Yaitu wa huwal ma'u yaitu air ya al-musta'malu. Ya. Yang pertama, yang suci dan tidak mensucikan itu adalah wa dan dia al-ma'u itu air al-musta'malu, air mustakmal. Air mustakmal itu adalah air yang digunakan ya, air yang telah digunakan untuk bersuci, menghilangkan hadas dan yaitu menghilangkan najis. Itu berarti adalah namanya air mustakmal, air yang telah digunakan. Jadi misalkan adalah para santri itu kemudian berwudu ya, berwudu, air yang berwudu kemudian terkena dalam tubuh kita, bagian wudhu kita, maka air bekas tetesannya itulah namanya adalah air mustakmal ya, air mustakmal. Nah, air mustakmal itu adalah tadi itu dalam ini termasuk suci tapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Itu wawal ma'ul mustakmalu ya. Kemudian yang kedua adalah yaitu termasuk air yang suci dan tidak bisa digunakan mensucikan adalah yaitu wal mutaghayyiru bima khalatahu minat thahirati ya, yaitu apa? Wal mutaghayyiru, air yang berubah ya, wal mutaghayyiru, air yang berubah bima khalitahu karena sebab apa-apa yaitu khalatahu yang mencampurinya minat thahirati dari perkara yang suci ya, perkara yang suci. Jadi dalamnya apa? Berubah karena tercampur dengan perkara yang suci ya. Contoh ya, termasuk adalah al-mutaghayyiru bima bima khalatahu minat thahirati ya, diantaranya adalah yaitu air kopi. Air kopi itu air yang kecampur kopi. Nah, kopinya itu adalah termasuk sesuatu benda yang suci, yang bersih, yang suci, tapi dicampur dengan air, maka itu namanya adalah air al-mutaghayyiru bima khalatahu minat thahirati. Jadi airnya sudah berubah. Apa rubahnya? Satu, yaitu rasanya berubah kan? Kita minum rasa kopi, baunya berubah, warnanya berubah kan gitu ya. Warnanya berubah. Air teh, ya, air teh itu adalah al-mutaghayyiru bima khalatahu minat thahirati. Air teh itu adalah termasuk air yang berubah karena kecampur benda yang suci. Ya, benda yang suci gitu ya. Ya, air teh, maka rasanya, warnanya sudah berubah. Yaitu warna teh, kemudian baunya berubah kan gitu ya. Berarti air kopi, air teh, termasuk air kelapa itu termasuk adalah air yang yaitu air thahirun ghairu mutahhirin, yaitu air yang suci tapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Air suci dan tidak mensucikan. Ya, jadi seperti itu. Tapi nanti ada yaitu namanya adalah air yang kecampur ya. Jadi air yang kecampur khalid. Tapi ada yaitu al-mutaghayyiru bima jawir minat thahirati. Jadi ada yaitu air itu yang berubah ya, berubah karena ada jawahir. Ya, jawahir itu apa? Ada memang benda secara alami di situ. Contoh yaitu apa? Jublangan ya, di atasnya ada pohon kan, daun-daunnya jatuh. Ya kan? Daun-daunnya jatuh.
ya, atau yaitu mungkin jublangan di dekat bambu pring kan gitu ya. Jadi daun-daun pring, ranting-ranting itu jatuh kan, itu ada kayu, ada daun dan seterusnya, dan kayu daun itu adalah suci, ya, maka itu tidak masuk dalam kategori al-mutaghayyiru bima khalaqahu minat thahirati, tapi adalah yaitu air yang berubah yang secara alami dengan adanya benda yang suci, maka itu boleh masuk dalam kategori yaitu boleh digunakan untuk yaitu termasuk air suci dan mensucikan, ya. Jadi kalau walaupun nanti rodok banger baune kan gitu ya. Jadi baunya rodok banger, kemudian warnanya rodok hitam kan. Nah ini tetap yaitu apa, air tadi itu termasuk air thahirun, ya, mutahhirun ghairu makruhin gitu ya. Air itu tetap suci, mensucikan dan tidak makruh digunakan untuk bersuci. Kenapa? Karena berubahnya itu adalah berubahnya karena sesuatu benda suci dan alami. Ya, suci dan alami. Ya, bisa dipahami ya ini ya. Jadi ini hal yang penting supaya kita mengetahui lebih jauh. Contoh yaitu kalau pada musim penghujan, ya, musim penghujan kalau Anda lihat sungai-sungai itu kan warnanya berubah ya airnya ya. Apa warnanya? Berubah menjadikan warnanya budak karena yaitu air dari sawah, dari lain sebagainya yang kemudian adalah membawa lumpur. Nah, lumpur itu termasuk adalah apa? Yaitu termasuk benda yang suci tapi alamiah. Nah, air tadi itu sudah berubah warna menjadikan coklat, maka itu termasuk air yang suci dan mensucikan, ya. Itu adalah bukan karena kecampur kholat, bukan kholat, ya. Ya, bukan kholatnya. Nah, jadi seperti itu ya. Ini kita pahami. Ada juga yaitu apa? Air yang airnya itu kemudian ternyata berubah warnanya hijau karena ada lumut-lumutnya. Ya kan, ada lumutnya, ada kok lumut ya, mungkin alga. Kalau ganggang hijau kan itu ya. Karena saking lamanya misalkan air sawah, ya sawahnya genang. Genang kemudian setelah itu kan muncul lumut hijau kan. Atau mungkin adalah di kolam terlalu lama mandek di situ, kemudian berubah yaitu apa? Warnanya agak coklat, kemudian adalah baunya nggak enak karena diam terlalu lamanya itu. Maka ketika air itu adalah air itu adalah walaupun berubah tapi tidak kecampur, ya, tidak tercampur dari benda-benda yang suci pun, maka air itu secara alami tadi, sehingga air yang di kolam yang lama di situ ditinggal kemana, kemudian gak enak baunya karena yaitu apa, dalam ini diam di situ, maka itu masuk dalam kategori tetap air tadi itu adalah thahirun mutahhirin ghairu makruhin. Ya, termasuk tetap namanya adalah air mutlak. Nah, ini nanti dibahas lebih jauh di dalam syarah kitab ini ya, syarah kitab ini. Ya, bisa dipahami ya. Kemudian bagian air yang keempat adalah wamaun, ya. Bagian yang keempat adalah wamaun najisun, yaitu air najis. Wa walladhi halat fihi wa walladhi halat fihi najasatun. Ya, bahwa dan utawi air najis itu alladzi yang halat, yang apa, yang ketiban fihi di dalamnya, ya, najasatun opo najis, ya, huwa duna kullataini, yang dia air tadi itu tidak sampai 2 kola, au kana kullataini, ya, au kana kullataini fataghayyir ya, au kana kullataini fataghayyaro, ya, fataghayyaro, au kana atau ada air najis tadi, air tadi, ya, au kana atau ada air kullataini 2 kola, fataghayyaro kemudian berubah, ya, kemudian berubah. Jadi yang dimaksud dengan di sini adalah wamaun najisun, air najis itu adalah air yang kejatuhan benda najis, ya, air yang kejatuhan benda najis, ya, di mana air itu adalah kurang dari 2 kola, ya, kurang 2 kola, ya, wa kullatani, ya, wa khamsumi'atin ritlin Baghdadi, ya,
Yang 2 kola itu adalah khamsumi'atin, itu adalah 500 ritel Baghdad satuannya itu, ya satuannya, ya atau ya sekitar berapa ya, sekitar kalau dalam ukurannya adalah panjang lebar tingginya tempat itu adalah sekitar 57 cm, ya 57 cm 57 cm. Ya, atau 60 kali 60 gampangannya ya. 60 kali 60 kali 60 berarti berapa? 60 kali 3, 180 cm kubik. Ya, 180 cm kubik. Itu sama dengan adalah 500 ritel Baghdad. Itu berarti sudah 2 kola. Ya, sudah 2 kola. Takriban yang paling dekat fil asohi, ya dalam kebenaran. Jadi perkiraan itu adalah 500 ritel Baghdad. Kalau dalam kolam atau kola, itu kolanya adalah tingginya 57 cm, panjangnya 57 cm, lebarnya 57 cm. Atau lebih kehati-hatiannya, gampangannya kolamnya tingginya 60 cm, panjangnya 60 cm, lebarnya 60 cm. Berarti 60 kali 3, 180 cm kubik. Gitu ya. Jadi 60 kali 60 kali 60 ya. Jadi bukan itu ya. Coba dikalikan ya. Nanti 60 ya, 60 Jadi panjangnya 60, lebarnya 60, tingginya 60, berarti 60 kali 60 kali 60. Berapa itu? Ya. 60 kali 60 36 ya. 3600, 36 kalikan 6. Ya, 36 kali 6 berarti 6 3 18 21. Berarti 216 ya. 216 216.000 cm kubik sama dengan 216 liter. Ya, 216 liter itu adalah 2 kola. Jadi kalau anak-anak punya rumah kola kamar mandi, kalau bisa adalah tingginya kolamnya itu 60 cm, lebarnya 60 cm, kemudian panjangnya 60 cm. Maka ketika dia itu penuh, berarti itu sudah yaitu 2 kola. Nah, air yang keempat yaitu air najis itu adalah bila air itu kejatuhan benda najis. Ada yang lain benda najis yang masuk di situ, kena pipis, kepercikan pipis, kan? Yang di situ, dan air itu adalah kurang 2 kola. Kalau kurang 2 kola, air yang kurang dari 2 kola kena najis, kejatuhan najis, maka berubah dan tidak berubah namanya adalah air najis. Nah, air najis berarti apa? Air yang tidak bisa digunakan untuk air yang tidak suci dan tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Ya. Atau yaitu airnya itu adalah dalam ini sudah mencapai 2 kola, tapi karena kejatuhan benda najis kemudian berubah warnanya, ya. Kejatuhan benda najis, air yang banyak tapi kejatuhan benda najis, airnya berubah. Berubahnya gondo najisnya itu, gondo BAB-nya, gondo pipisnya, pesing dan seterusnya. Walaupun 2 kola, maka itu adalah termasuk yaitu air najis. Para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah askalnya atau peta konsepnya. Jadi pembagian air itu ada berapa? Ada 4. Yang pertama adalah tahirun, ya mutahhirun ghairu makruhin, yaitu air suci, mutahhirun mensucikan, ghairu makruhin, ya yang tidak makruh untuk digunakan. Nah, itu adalah wa al-ma'u al-mutlaq. Itu adalah air mutlak tadi. Air mutlak apa? Ya 7 jenis air itu namanya adalah air mutlak. Yang saya jelaskan tadi adalah air yang turun dari langit dan air yang keluar dari bumi. Ya, itu 7 jenis air itu adalah air mutlak. Ma'us sama, ma'ul bakhar, ma'un nahr, ma'ul bir,
ma'ul ain, ma'ul salt, ma'ul barot. Itu adalah masuk air mutlak. Ya, air mutlak. Dan itu adalah apa? Kita boleh untuk bersuci. Misalkan air langit. Itu kan Allah berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat 11 itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'un yutahhirukum bihi. Ya, yaitu apa? Dia Allah menurunkan alaikum atas kalian minas sama dari langit apa? Yaitu berupa air, yang air itu yutahhirukum bihi, agar yaitu kalian itu bersuci dengannya. Sehingga air yang turun dari langit itu adalah air suci. Ya, air suci. Termasuk adalah air yang di sini makanya kan dijelaskan terkait dengan air laut. Bogontone koyo apa lah air laut itu adalah air yang suci, ya. Karena maul bahr, air mutlak itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah aksamul miyah, yang kedua tahirun mutahhirun makruhin, yaitu air yang suci dan mensucikan tapi makruh, yaitu wa al-ma'ul musammas, yaitu air yang sengaja ditaruh di bejana di logam itu yang terkena cahaya matahari. Itu secara menurut Imam Syafi'i termasuk air musammas dan hukumnya makruh. Kemudian yang ketiga adalah tahirun ghairu mutahhirin, yaitu air yang suci tapi tidak mensucikan. Yaitu adalah yang pertama wal ma'ul musta'mal, yaitu air yang musta'mal, air yang setelah digunakan untuk mensucikan hadas dan menghilangkan najis. Jadi bekas wudhu dan bekas mandi junub itu adalah air musta'mal. Ya, air musta'mal. Ya, jadi air musta'mal adalah air yang digunakan untuk membersihkan hadas. Ya, membersihkan hadas saja ya, bukan najis ya, membersihkan hadas. Ya, air yang digunakan air bekas wudhu, air bekas mandi junub itu adalah air musta'mal. Tapi kalau air yang bekas dari menghilangkan najis, ya namanya air najis karena campur dengan najis. Ya, air ma'ul musta'mal. Yang kedua, al-mutaghayyiru bima khalatuhu min at-tahirati, yaitu air yang kholat, yang air itu berubah warnanya, baunya, ya rasanya karena kecampur dengan benda suci. Benda suci yang tidak terbiasa, yang tidak alamiah, ya air kopi, air teh, ya air apa ya, air jeruk, ya kan, wedang serai dan seterusnya itu, atau air gula, larutan gula, itu adalah masuk tahirun ghairu mutahhirin, air suci tapi tidak bisa mensucikan. Ya, tapi kalau air yang tadi kecampur daun-daunan yang secara alami warnanya berubah dan seterusnya, tetap itu adalah tahirun mutahhirun ghairu makruhin. Kemudian yang keempat itu adalah air najis. Air najis itu adalah air yang kecampur benda najis. Bisa airnya kurang dari 2 kolah, maka tetap airnya najis. Bila yaitu melebihi 2 kolah, tapi kok berubah gondonya, warnanya berubah karena kecampur najis, maka itu namanya adalah air najis. Jadi para santri sangat penting kita memahami tentang jenis air dan pembagian air ini, sehingga kita itu nanti bisa menggunakan, yaitu apa? Kalau mau wudhu pakai air apa? Kalau mau yaitu junub pakai air apa? Kalau mau mencuci baju yang di situ adalah apa? Untuk menghilangkan najis-najisnya itu pakai apa? Ya minimal adalah tahirun mutahhirun ghairu makruhin. Ini yang dipakai. Ya, sehingga kalau air kepercikan najis ya enggak boleh dipakai. Air nyuci dengan air kopi ya enggak bisa. Jadi yang tahirun mutahhirun ghairu makruhin. Para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian Ustaz sajikan penjelasan dalam bab tentang jenis dan bagian-bagian air. Semoga ada faedahnya, dan ini adalah perkara yang penting karena ini terkait dengan benda yang bisa digunakan untuk bersuci, dan itu menentukan, yaitu terkait dengan ada syariat yang mewajibkan mensyaratkan ya untuk suci, yaitu saya kira itu semoga ada manfaatnya, dan bila nanti ada pertanyaan silakan bisa komentar di channel YouTube Ustaz, nanti di situ insya Allah nanti saya jawab.
Semoga Allah Taala memberikan kemudahan dalam memahami kita ini dan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Kita tutup. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.